Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang sebuah hadis di mana kalau hadis ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah pasti akan mendatangkan kepada kita kesehatan, baik kesehatan jasad maupun kesehatan pikiran. Kenapa? Karena biasanya jasad itu sakit disebabkan diantaranya faktor pikiran. Jasad itu tidak baik-baik saja disebabkan diantaranya karena ada hati yang sakit. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah mengelola hati terlebih dahulu, mengelola pikiran. Insya Allah jikalau hati sehat, maka semua anggota badan turut ikut sehat. Ya, gimana Ustazah kalau kita sudah melakukan yang terbaik, ya memanage hati kita, tapi kok ternyata badannya kurang sehat? Ya, berarti itu ada faktor lain. Ya, bukan hanya faktor pikiran, bukan hanya faktor hati yang sehat, tetapi juga dipengaruhi oleh nanti makanan, gitu kan ya? Maka badan yang sehat, hati yang sehat itu sangat kita perlukan untuk menunjang ibadah kita lebih maksimal. Baik, di sini kita akan belajar tentang pentingnya melakukan beberapa poin-poin yang akan insya Allah kita pelajari bersama. Di antaranya adalah yang pertama kita sudah membahas bagaimana kita bersegera untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kalau kita pengen hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan Allah ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kuncinya adalah kita taati Allah dan Rasulnya serta jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, satu. Baik. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kunci yang kedua, jika kita ingin disehatkan oleh Allah, baik mental kita maupun jasad kita, maka kunci yang kedua adalah bersandar kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah terlebih dahulu. Bukan berarti meminta kepada manusia tidak diperbolehkan, tapi jadikanlah apa yang kita butuhkan permintaan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Idza sa'alta fas'alillah. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Ini poin kedua. Jadi ibu-ibu, Allah itu, Allah Rabb kita semuanya, itu adalah zat yang senang ketika hambanya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, minta itu kan artinya berdoa. Gimana? Berdoa minta. Maka itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena belum semua orang kalau ada kebutuhan langsung mintanya sama Allah. Ya. Jadi kalau kita ada sesuatu, kemudian kita digerakkan hatinya Allah untuk minta sama Allah, artinya kita sedang diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezekinya? Rezekinya kita diberikan taufik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang diberikan taufik itu.
Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku tidak merisaukan ya terkabul doaku oleh Allah atau belum, tapi aku syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pelajari, nah ini PR lagi nih. Kalau saya bahas satu persatu di sini kayaknya waktunya nggak cukup. Kita pelajari adab berdoa, ibu-ibu. Ini penting ini. Jadi kalau kita minta sama Allah, artinya kita harus sudah siap belajar tentang adab berdoa. Jadi ada adabnya. Adab itu ada yang kaitannya dengan Allah, ada yang kaitannya dengan Rasulullah, ada yang kaitannya dengan manusia. Jadi kalau kita selama ini kan mempelajari adab itu yang berhubungan dengan manusia, gimana? Padahal adab itu ada dengan Allah. Seperti apa adab dengan Allah? Ketika kita meminta kepada Allah, memuji Allah, bersolawat dulu. Kemudian setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kita merintih, kita tidak mengeraskan suara kita. Itu adab-adab berdoa. Ya. Dan percayalah ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, maka pasti Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, sebaliknya. Ketika Allah belum ijabah doa kita, maka pasti Allah akan berikan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, kita itu hamba Allah yang mudah sekali bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih aku minta roda 4 kok dikasihnya roda 2? Gitu ya. Ya Allah, kenapa aku udah minta kok belum dikasih? Ternyata kenapa Allah belum kasih, teman-teman? Karena Allah masih menginginkan kita untuk bersabar. Dan ketika kita bersabar, ya Allah, kalau berbicara masalah sabar sebenarnya ini untuk diri saya, ibu-ibu. Kalau kita bersabar, maka sebenarnya Allah sedang mencintai kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersabar? Gimana? Ya. Jadi ketika kita masa-masa menanti, doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Ya. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bersabar. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Sabar itu ibadah, tapi banyak orang yang tidak menganggap sabar itu adalah ibadah. Ya, bahkan sabar itu balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahu, sebagaimana Allah memberitahu ketika ada seorang hamba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu. Ya, pahalanya sekian. Ya, orang yang puasa di hari Arafah pahalanya bisa menghapuskan dosa. Allah beritahu. Tapi untuk sabar Allah belum beritahu. Allah tidak beritahu karena Allah sedang menyiapkan pahala yang besar. Ya, maka mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya di dalam kehidupan yang sebentar ini, tugas kita adalah banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah, disertai dengan ikhtiar, dan kita bersabar dalam menunggu doa tersebut. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika kita berdoa maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama, ketika Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, maka Allah ijabah. Tapi ketika Allah tahu itu tidak baik untuk kita, ya kita minta mobil, Allah kasih motor, Allah tahu. Kenapa? Karena kalau Allah kasih mobil, ya kita naudzubillah menjadi orang yang sombong misalnya. Dan Allah nggak suka dengan itu. Ya, panjenengan kalau naik motor ya, lewat ada orang lagi duduk, mesti kan kita kan pelan, terus kita bilang derek langkung gitu. Lanjungan bawa mobilnya mobil sport, mobil apa tuh? Yang biasanya mobil kenceng gitu, yang nggak bisa pelan lewat jalan kampung, pengennya ngegas nopo ngerem? Ngegas. Udah gitu knalpotnya 2. Wah, langsung gitu ya. Nah, dan Allah tahu itu ternyata yang terbaik, nggak dikasih mobil-mobil seperti itu. Karena kalau dikasih mobil seperti itu, maka itu tidak baik untuk tetangga-tetangganya misalnya. Jadi ada hikmah, tolong dicatat. Di setiap doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada hikmah yang ingin Allah sampaikan untuk kita. Ya, ada hikmahnya. Orang sakit, ya sudah berdoa sama Allah, sudah ikhtiar, ya sudah berdoa, sudah ikhtiar ruqyah, sudah obat-obatan sudah, tapi belum Allah sembuhkan. Kenapa? Karena Allah masih mencintainya.
Allah masih menginginkan ia untuk bersabar. Allah masih pengen dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Ya. Dan kadang ibu-ibu, tidak semua yang kita pinta kepada Allah itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tadi dikabulkan yang pertama, yang kedua adalah disimpankan oleh Allah sampai nanti kita ketemu di akhirat, ya. Dan yang ketiga, kita dijauhkan dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sadari betul, maka kita tidak ada kata lelah untuk berdoa. Toh berdoa itu adalah ibadah. Sudah ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ijabah, alhamdulillah. Kalau belum Allah ijabah, kita berbaik sangka, oh mungkin itu menjadi tabunganku di akhirat. Kalau belum, misalnya kita berbaik sangka lagi, oh bisa jadi selama ini ada mara bahaya yang mengintai, Allah Azza wa Jalla jauhkan dari saya karena doa-doa yang saya panjatkan. Dan ini akan membentuk ya kita itu hidupnya lebih tenang, ibu-ibu. Ya, tidak mudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, wa idasta'anta fasta'in billah. Nah, ini penting juga nih. Ya. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, bahwa sesungguhnya kalau kita wa idasta'anta fasta'in billah, kalau kita minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Bedanya apa ibu-ibu? Bedanya begini, ya. Kalau misalnya kita meminta, pertama tadi adalah berdoa, meminta sesuatu, ya. Kalau minta tolong, itu artinya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lebih kepada kita minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam amal solih kita. Nah, itu bedanya. Jadi kan kita dalam salat kan kita menyebutkan sebuah ayat. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya ibu-ibu ya? Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kemudian kita juga diajarkan doa oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti kita diajarkan oleh Allah untuk meminta tolong agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ditolong untuk memberikan yang terbaik dari masalah-masalah ibadah kita. Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan ala dzikrika wa syukrika untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan sekali lagi saya sering menyampaikan, kalau ada seorang hamba, ya, dia salat Allahu Akbar. Kemudian di dalam hatinya ada perasaan, ya Allah, tidaklah saya bisa bertakbir takbiratul ihram kecuali ini atas pertolongan dari Engkau. Maka kata Syekh Utsaimin, pahalanya dua. Ini pahala dia salat dan pahala merasa bahwa ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan datang ke kajian, kemudian merasa alhamdulillah ya Allah, dengan pertolonganmu aku diizinkan untuk duduk di majlis ilmu. Ya, itu pahalanya dua. Pahala datang ke majlis ilmu dan pahala ada perasaan dalam diri kita bahwa kita sudah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengajar. Ya, saya mengajar, dalam diri saya ada kata-kata, dalam diri saya ada perasaan, ya Allah, alhamdulillah, kalau bukan pertolongan dari Engkau, saya nggak bisa kesini, saya nggak bisa mengajar, saya nggak bisa berbagi. Ya, maka ketika saya mengatakan itu di dalam hati, maka pahalanya sudah dicatat dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita mengajar, pahala saya mengajar, dan pahala saya merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya ibu-ibu? Ini tuh harus dibiasakan memang. Ya. Kalau belum dibiasakan tuh itu akan mengalir begitu aja. Gimana? Panjenengan jemput anak sekolah, makan, minum, sesuatu yang mubah. Ya, kalau kita disertai dengan ada rasa bahwa tidaklah kita bisa makan kecuali ini adalah pertolongan dari Allah, tidaklah kita bisa memakai baju kecuali ini adalah pertolongan dari Allah. Kalau tidak disertai dengan itu, maka pahalanya tidak double. Ya, dan ini masya Allah ya, mengingatkan kita untuk banyak-banyak ya mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuat. Tidaklah daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara zikir kita apa? La haula wala quwata illa billah. Dan ketika seseorang banyak merasa bahwa apa-apa ditolong sama Allah, apa-apa ditolong sama Allah, maka ini akan menjadikan orang ini tawadhu. Ya, ini loh. Kan
proses untuk mengarah ke tawadhu itu ketika kita tidak merasa bahwa sesungguhnya ini adalah hasil jeripaya kita gitu loh. Gimana Ibu? Ini adalah pertolongan dari Allah murni. Ya. Panjenengan diberikan oleh Allah kemudahan ya untuk membiayai anak-anak sekolah itu bukan karena suami kita mencari nafkah, ya banting tulang, bukan, tapi sungguh karena Allah menolong suami kita, gitu loh. Jadi kita itu sebagai orang Islam harus berpikir lebih kepada apa-apa itu dari Allah gitu. Hadza min fadlillah. Ini semuanya dari Allah. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa menulis sebuah kalimat kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan orang-orang yang sudah memiliki teman-teman pikiran seperti ini Masya Allah keren pakai banget gitu loh. Masya Allah. Ya. Baik. Dan pertolongan Allah itu kita butuhkan setiap saat ibu-ibu. Ya, pertolongan Allah itu dibutuhkan setiap saat. Dan pertolongan Allah itu ibu-ibu tidak harus datang di awal. Kadang-kadang Allah datangkan pertolongan itu di akhir-akhir. Ya, ketika kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, tahu Nabi Musa ibu-ibu? Nabi Musa tinggal di mana coba? Mukrata. Semuanya diam, saya mau panggil Mukrata. Mukrata. Mana Mukrata ini suruh di depan sini. Nyendengan ki kejauhan tahu Mukrata sini depan. Dagangannya insya Allah aman sini depan. Ini karena beliau sudah mewakafkan putrinya beliau untuk dakwah. Makanya saya pengen memantaskan beliau menjadi seorang ibu yang hebat. Sini, duduk sini. Ini loh di depan. Oh, bismillah. Jangan. Katanya adab seorang murid itu manut gurune, ayo. Iya, kalau pengen anaknya untuk dakwah ibunya harus Masya Allah. Ya oke, Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Tuh kan dapat teman Bu Lisa, dapat teman lagi. Tadi sampai mana saya tanya Mukrata? Nabi Musa tinggal di mana Mukrata? Di Berbah? Oh bukan, di mana? Oke, jawabannya masih kurang tepat. Nabi Musa tinggal di mana ibu-ibu? Di Mekah betul? Nggak. Di mana? Di Madinah? Ini ibu-ibu kayaknya pada hening gitu ya. Di mana Nabi Musa tinggal? Di Mesir. Pintar, Masya Allah, di Mesir. Nabi Musa itu tinggal di Mesir. Mesir itu teman-teman adalah salah satu negeri di mana di sana juga banyak para nabi yang diutus. Ya, di Mesir ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ya kan? Ya, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ada siapa lagi? Di Mesir itu. Ada juga Fir'aun di Mesir itu ya. Jadi jangan heran teman-teman kalau ke Mesir, apa yang ada yang pengen ke Mesir? Ndak maunya ke Madinah ya, transit di Mesir. Itu jangan heran kalau di Mesir itu banyak juga maksiat. Kenapa? Karena di sana banyak juga keturunan Firaun. Ya, ada yang solih banyak juga karena di sana ada keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita balik ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, ibu-ibu, siapa yang tahu ceritanya Nabi Musa? Apa mukjizatnya Nabi Musa? Membelah lautan. Membelah lautan? Oh, Masya Allah. Apa-apa yang paling masyhur? Tongkatnya bisa menjadi ular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun. Karena Firaun ini ndagel. Ya. Ndagel betul? Malah ndablek lagi ya. Mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Ya, dia mengatakan yang telah menciptakan sungai ini aku, kata Firaun. Ya. Kemudian dia tantang Nabi Musa alaihissalam, di mana Rabbmu, di mana Tuhanmu? Aku pengen melihat, gitu ya. Ini udah luar biasa ini, ya adabnya nggak ada sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba deh, ketika pertama kali Nabi Musa diberikan tugas untuk berdakwah kepada Firaun, ketika itu Allah langsung datangkan pertolongan apa mboten? Enggak, pertama-tama waktu Nabi Musa berkata, belum, bahkan Nabi Musa ketakutan waktu itu. Kata Nabi Musa, ya Allah, ya dalam Al-Quran semuanya ada ibu-ibu dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku pengen menghadap Firaun.
Ya, sebagaimana aku pengen menjalankan tugas dari engkau. Tapi ya Allah, nanti bagaimana ya Allah kalau aku digimanain sama Firaun? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan apanya? Dengan saudaranya itu Nabi Harun. Gitu kan ya? Apakah di situ langsung Allah datangkan pertolongan? Belum. Ya. Setelah itu akhirnya Firaun ya jengkel sama Nabi Musa, dikejar-kejar Nabi Musa alaihissalam ya beserta bala tentaranya. Ibu-ibu tahu, ketika itu saya yakin 100% ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Firaun, dari mulai keluar dari istananya Firaun, itu pasti Nabi Musa sudah minta tolong sama Allah. Tapi apakah di detik itu Nabi Musa ditolong langsung sama Allah? Belum. Ternyata belum. Ya, sampai di detik terakhir ketika di depan itu hanya ada lautan, kan hanya ada lautan. Ya, dan Nabi Musa nggak tahu lagi harus berpikir seperti apa. Ya Allah, aku wis pasrah gitu bahasanya yo. Iki di depanku ki lautan ya Allah. Terus kepiye meneh bahasa Jawane ya. Nah, iki kepiye? Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya petunjuk untuk memukulkan tongkatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti datangkan pertolongan. Allah belah lautan, Allah kasih jalan buat Nabi Musa alaihissalam. Lihat ibu-ibu, pertolongan datang di mana? Di akhir. Jadi sekarang mindset kita begini, yuk pikiran kita dirubah. Kalau selama ini kita merasa belum ditolong oleh Allah, jangan berputus asa. Ya terus saja. Mungkin bisa jadi berapa langkah lagi pertolongan Allah datang. Ya, kalau kita sudah putus asa, berarti kita sudah menyerah di awal. Ya, perbanyak. Kalau kita merasa ibu-ibu belum ketemu jalannya, ya kita pengen begini mukrota, tapi Allah belum kasih pertolongan, perbanyak kita istighfar. Ya astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Perbanyak kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim dari mana ibu-ibu? Ayo, PR lagi. Kalau nggak ada yang jawab, tak jadikan PR. Nabi Ibrahim dari mana? Dari Palestina. Dia mengatakan dari Babilonia ya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim bersama Namrud, ceritanya ya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya akan dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim akhirnya mau dibakar oleh Raja Namrud? Yo, kenapa ibu-ibu? Memenggal patung. Patungnya yang paling besar. Ya, kata Nabi Ibrahim, lihat siapa tuh kapaknya di mana tuh dikalungkan, dia yang besar. Kenapa kok dia nggak membela? Masya Allah, Nabi Ibrahim tuh cerdas ibu-ibu. Ya, Nabi Ibrahim tuh, Masya Allah ya, Nabi Ibrahim itu Nabi yang disebut-sebut sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya, Masya Allah. Dan beliau ketika mau dibakar oleh api, ya, kapan tuh pertolongan Allah datang? Ketika api itu sudah mengepul, subhanallah. Iya. Berarti kan di saat itu kan kita sudah pasrah gitu ya. Ya udah deh pasrah, sepasrah-pasrahnya. Ya. Dan biasanya kalau kita benar-benar sudah pasrah, ya Allah sudah deh, terserah engkau mau diapain gitu bahasanya apa Bu? Ya udah, pokoknya saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu pertolongan Allah datang. Betul. Ya. Dan saya pun sering mengalami hal tersebut. Jadi masih ingat enggak waktu zaman Covid itu Bu? Ya kami masih ingat dulu masih ada travel gitu ya. Dan di zaman Covid itu benar-benar umroh tuh ditutup gitu. Nggak ada yang umroh, haji aja kan dibatasi waktu itu. Ya. Ketika kami tuh benar-benar sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, la haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Allah. Engkau pasti kasih kami rezeki gitu ya. Itu Allah datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Ya. Jadi banyak-banyaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Ustazah, anak capek saya capek ya berdoa tapi belum dikabulkan, pertolongan Allah belum datang. Tunggu sebentar. Ya. Sampai kapan ibu-ibu? Sampai Allah datangkan pertolongan. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Ya, kita ini hafal hadisnya, hafal ayatnya. Kadang kalau praktek jadi apa ibu-ibu? Jadi stuck, nggak tahu harus gimana gitu ya. Kalau kita bingung-bingung ya udah pasrah deh sama Allah. Masya Allah ibu-ibu.
Dari kalimat kita mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah. Kemudian kita mengatakan la haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu adalah kalimat-kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa taala suka. Zikir yang membuat Allah suka. Ya. Dan kita benar-benar berbaik sangka sama Allah. Kalau kita berbaik sangka ibu-ibu, maka Allah akan datangkan sesuai dengan prasangka kita. Masya Allah. Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Ya. Jadi banyak nih ibu-ibu nih yang mulai zaman sekarang ya subhanallah kalau kita lihat ya banyak sekali terutama para bapak-bapak yang awalnya mendapatkan pekerjaan kemudian di PHK. Ya, kan banyak kan yang bisnis kuliner mulai sepi. Merasakan itu enggak sih Ibu? Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebenarnya biar kita banyak-banyak lagi minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita jikalau kita sudah benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini ibu-ibu tolong ya ketika kita meminta kepada Allah maka mintalah kepada Allah, ketika kita meminta tolong mintalah tolong kepada Allah. Ini semua ajarkan kepada anak-anak kita. Tenang nak. Kalau ada masalah, kamu tenang, pasti ada Allah yang membantu. Ini harus kita tanamkan. Dari kapan Ustazah? Dari anak-anak balita. Ya. Kemarin alhamdulillah saya sama suami sama Ustadz Hanan berkesempatan mengobrol dengan salah satu guru di mana beliau masya Allah psikolog ya. Dan beliau melihat beliau sekarang punya sekolah, masya Allah Allahumma barik. Beliau melihat salah satu alumni dari tempat kami. Saya masih ingat betul beliau mengatakan begini, Ustazah, masya Allah Allahumma barik, salah satu alumni dari tempat antum itu kami lihat itu progresnya tuh masya Allah kematangan emosinya sudah bagus katanya. Ya masya Allah Allahumma barik. Itu semua atas pertolongan Allah. Ya. Dan untuk anak-anak sebaya usia-usia seperti itu tuh udah masya Allah tenang, tidak mudah tantrum gitu ya. Kemudian saya akhirnya berpikir ya Allah semoga engkau tolong kami untuk terus membersamai anak-anak. Kemudian saya feedback lagi apa ya kira-kira yang perlu diperbaiki. Sampai masya Allah Allahumma barik beliau berkata begitu. Oh saya masih ingat. Oh mungkin bisa jadi ya semua atas pertolongan Allah. Yang pertama semua atas pertolongan Allah. Yang kedua di tempat kami itu anak-anak senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mintanya sama Allah ya nak, ya ini rezeki dari Allah. Orang anak-anak yang disonding seperti itu, masya Allah Allahumma barik itu kematangan emosinya lebih cepat. Ya, dan kata beliau, keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan dinilai dari nilai akademik yang tinggi. Ya, tapi dari emosi anak yang sudah matang, yang sudah bagus. Banyak anak-anak sekarang akademiknya bagus, SMP, SMA, bahkan sudah nikah itu kematangan emosinya belum tuntas. Ya, tantrum sudah dewasa. Nah, ini bahaya ini. Ya. Jadi ini saya izin menyampaikan ibu-ibu yang punya anak balita tolong sering-sering disonding. Ya. Belum tentu ya panjenengan menyekolahkan anak di mana belum tentu dapat dari sekolah ya. Di sekolah yang lain mungkin diajarkan tentang 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi belum diajarkan bagaimana meminta kepada Allah, bagaimana percaya bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, ya bagaimana kita harus berbaik sangka kepada Allah. Itu yang harusnya ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang seringkali ditanamkan seperti ini oleh orang tuanya, masya Allah Allahumma barik, maka Allah kuatkan mentalnya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang mentalnya kuat, kita dulu dikuatkan mentalnya. Ya minta sama Allah. Kalau mintanya sama Allah. Kalau kita minta tolongnya sama Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini ini juga penting poin keempat, ibu-ibu agar ya mental kita lebih sehat, maka ketahuilah wa'alam, ketahuilah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa'alam, ketahuilah. Berarti kalau Rasulullah sudah mengatakan wa'alam, ketahuilah artinya kita harus fokus, ya ketahuilah, karena ini akan disebutkan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Wa'alam annal ummata, seandainya seluruh umat lawijtama'at, seandainya seluruh umat manusia, satu kecamatan, satu kabupaten, satu daerah berkumpul, lawijtama'at, ya, ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in
qad katabahullahu lak. Ini bagus juga nih, diajarkan kepada anak-anak. Kalau seandainya satu kecamatan, satu daerah, satu desa sudah berkumpul ingin memberikan manfaat untukmu, gitu ya, maka itu tidak mungkin kalau Allah belum mengizinkan. Masya Allah, ini keren pakai banget. Ini kalau ada orang tua bisa mengucapkan ini dengan bahasanya anak-anak kepada anak-anak, maka ibu-ibu, ya saya yakin ya biidnillahi ta'ala atas pertolongan Allah, anak ini pasti menjadi anak yang tidak mudah, menjadi anak yang pemberani, bukan penakut. Kenapa? Karena dia tahu nggak akan ngefeknya orang-orang yang ada di sekitarku kalau Allah belum mengizinkan memberikan manfaat untukku, gitu loh. Dan Masya Allah ya, tauhid ini adalah sebuah hal yang seringkali kita sudah belajar tapi kita lupa untuk mempraktekkan. Ya. Jadi percayalah, di dalam agama kita harus yakini bahwa tidak ada manfaat yang didatangkan ya kepada kita walaupun seluruh manusia berkumpul kalau Allah belum mengizinkan untuk didatangkan manfaat itu kepada kita. Bahkan rezeki ya Bu, rezeki. Kalau belum rezeki kita ya di tengah-tengah ya belum rezekinya kita. Itu bisa nggak hilang di tengah-tengah? Bisa, kalau Allah belum mengizinkan. Ya. Orang-orang pengen umroh, pengen haji, ternyata ada halangan, itu juga ada. Ya. Berarti untuk hal ini yang perlu digarisbawahi adalah tidaklah terjadi sesuatu kecuali semuanya atas izin Allah. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ini nanti akan menjadi satu paket. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya semuanya bersatu, satu umat bersatu, satu kecamatan bersatu, satu daerah bersatu, satu kabupaten bersatu untuk membahayakanmu, maka tidak akan terjadi bahaya tersebut kalau Allah belum berkehendak. Masya Allah. Ini kata-kata begini nih mudah kadang kita ucapkan. Tapi kalau lagi kepepet, lagi perasaannya lagi kacau balau gitu ya. Lagi gabut, lagi aku ki kudu kepiye, kok teman-temanku kok begitu semua, saya takut nanti ada yang mengancam begini-begini. Sudah, ya. Katakan bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan ada bahaya yang menimpamu kalau Allah belum izinkan. Coba deh disonding seperti ini anak-anak. Jadi anak-anak tuh mentalnya kuat gitu loh. Ya. Katakan tenang aja, Bun, aku takut Bun. Ada anak, biasanya kan ada kalau di sebagian sekolah kan ada pembulian ya di situ ya. Ya, apalagi anak laki-laki, pembuliannya bukan lagi pembulian kata-kata, tapi pembulian secara fisik. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, nah berarti seorang ibu tuh harus memotivasi anaknya. Tenang nak, ada Allah nak. Tidak akan terjadi apa-apa kepadamu kalau Allah belum berkehendak. Ibu kawal kamu dengan doa. Masya Allah. Wah itu keren tuh. Masya Allah. Ya, ingat ya nak, kalau ada apa-apa minta tolongnya sama Allah. Ya, itu ketua geng yang kamu takuti itu, yang nggak ada apa-apanya. Ya, kalau Allah belum menolong dia untuk menyakitimu, Masya Allah. Kenapa kok banyak generasi-generasi stroberi apa ya Bu bahasannya Bu? Lembek. Z, generasi ya alpha itu lembek. Coba dilihat, mereka punya orang tua yang kuat atau yang lembek? Nah itu dia. Kan dilihat lagi orang tuanya seperti apa. Gimana? Ya. Kalau orang tuanya lembek nuwun sewu, maka anaknya tidak jauh dari orang tuanya. Kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Apa faktornya? Banyak, sosial media terutama. Gitu kan? Makanya ibu-ibu ya ini nun sewu ya bagi teman-teman yang Masya Allah terima kasih ya jazakunallahu khaira kepada ibu-ibu kita Masya Allah termasuk Jidah yang telah mendidik anak-anak itu Masya Allah ya. Kalau zaman dulu kan Masya Allah tuh ya orang tua zaman dulu tuh perfectnya luar biasa tuh. Gimana? Ya kenapa kok mereka mendidik dengan perfect? Karena sayang kepada anaknya. Ya kita zaman sekarang apa-apa sudah dimanjakan. Gimana? Orang tua zaman dulu masak itu harus menghidangkan makanan harus masak. Kita ibu-ibu zaman kita sekarang ya nggak semua mau masak. Yang penting datang nunul datang. Ya gimana anak kita nggak lembek? Gimana? Nggak merasakan kesusahan gitu loh. Mereka apa-apa dimanjakan, apa-apa ada. Coba deh lihat. Jadi kadang saya tuh kasihan ya kalau misalnya apa-apa yang kita salahkan tuh anak-anak. Ya coba kita lihat lagi lah pada diri kita. Ya kita tuh sudah menjadi orang tua yang bermental kuat atau belum gitu. Insya Allah biidnillahi ta'ala
Kalau seandainya ya kita sudah memperbaiki diri, yang penting kuncinya itu ada di kita dulu, Bu. Kita sudah mendekat kepada Allah, kita sudah belajar, kita sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari selama ini. Insya Allah biidznillah anak-anak akan Allah jaga agamanya. Anak-anak akan Allah berikan hidayah, petunjuk untuk menjadi anak-anak yang bermental baja. Ya. Dan bagi teman-teman yang punya anak laki-laki, itu harus sering-sering ngobrol sama ayahnya yang masih punya ayah. Ya. Bagi teman-teman yang punya anak perempuan, itu juga bagus kalau ngobrol sama ayahnya. Karena biasanya yang punya mental-mental pejuang biasanya ya Bu-ibu, karena laki-laki kan banyak di luar hidupnya. Yang mencari nafkah itu harusnya laki-laki. Ya kalau ada laki-laki nggak mau mencari nafkah, ya maunya di rumah, itu namanya lelembut. Loh kan? Yang mencari nafkah siapa? Laki-laki. Ya kalau ada laki-laki yang di rumah kerjaannya sarungan, ya apalagi Bu? Ya pegang HP tiduran, itu ya, tapi kan Ustaz ada yang mencari nafkahnya dari rumah, yaitu beda lagi ya. Yang jelas yang mencari nafkah itu laki-laki ya. Dan laki-laki ini ibu-ibu karena banyak hidupnya di luar, dia harus kuat ya. Kuat untuk menemui apapun yang dia temui di jalanan, dia harus kuat ya. Dan mental ini harus ditularkan kepada anak-anak. Baik. Ini poin yang keberapa berarti? 4. Oke. Dan ibu-ibu tahu enggak? Ketika anak kita ini sudah sering disonding seperti ini, maka insya Allah biidznillah nggak ada lagi ceritanya anak takut setan, anak takut hantu. Itu kenapa coba? Anak-anak itu kadang suka bilang, "Us, aku takut ada hantu." Karena orang tuanya banyak nonton sinetron. Atau mungkin ditakut-takuti. Ya, jadilah dampaknya kepada anak-anak. Baik. Kemudian di sini rufi'atil aqlam. Nah ini nih Bu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ya. Baik. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ya takdir manusia yang sudah Allah Subhanahu wa taala tulis jauh-jauh hari sebelum Allah Azza wa Jalla hadirkan hamba-hambanya di muka bumi ini. Jadi ada, kalau disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau ya Ad-Da'i wad Dawa, kata beliau begini. Jadi kan ada takdir itu ada takdir sanawi, masih ingat nggak masalah takdir? Ada takdir yaumi, ada takdir umri. Ya, takdir yang memang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz di sana. Ya. Maka takdir ini ibu-ibu pasti akan terjadi, pasti, ya. Tapi nanti kata Imam Ibnul Qayyim ada namanya takdir yaumi. Ya. Takdir yaumi ini takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada diri seorang hamba di setiap harinya. Apakah ini bisa berubah takdir ini? Kata Imam Ibnul Qayyim bisa berubah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang ya pagi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki 1000 ya. Tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lalu dia berdoa, Allahumma aktsir amwali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Ya kita berarti berdoa kepada Allah. Apakah Allah akan tambahkan? Allah akan tambahkan. Ya bukan lagi 1000, tapi rezekinya lebih banyak. Ya, jadi ada sesuatu yang memang ibu-ibu harus kita yakini, bahwa doa ini diantaranya manfaatnya adalah bisa merubah takdirnya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, orang-orang perempuan-perempuan yang bermental kuat itu adalah perempuan-perempuan yang yakin bahwa semuanya akan diatur oleh Allah, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, tidak ada yang Allah tidak berikan kecuali Allah pasti tahu itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, Masya Allah. Dan ini teman-teman harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya saja keluar dari telinga kanan, ya masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tapi kita benar-benar meminta sama Allah agar dalam kehidupan kita sehari-hari kita diberikan ya rasa kuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah cukup. Insyaallah Bu, nanti hadis yang kedua coba dibuka dulu. Masya Allah.
Ini hadis yang kedua nih bagus juga nih. Masya Allah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kalau Allah kasih kepada kita apa-apa yang sesuai dengan harapan, dan bagaimana kalau kita belum diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Masya Allah. Baik, insya Allah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.